Nah, di konten kali ini Mimin mau buka dengan suatu pertanyaan. Penting nggak sih kualitas primer dalam suatu pengecatan? Nah, ya. Sebetulnya kan kalau kita bayangkan primer itu kan ujung-ujungnya akan ditimpa, ya. Ditimpa sama warna, ya, ntar ketutup, ntar ditimpa sama pernis, ya. Jadi mungkin orang berpikir bahwa udahlah primer pakai yang murah aja, primer pakai yang biasa, toh nanti nggak kelihatan, nah gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman tim Sapporo, primer tuh penting, ngaruh terhadap kualitas akhir dari suatu pengecatan, ya. Jadi semakin primernya bagus, hasil pengecatannya semakin optimal. Optimal tuh gini, baik dari tampilannya lebih bagus maupun dari umurnya lebih panjang, ya. Jadi tim Sapporo ini tidak hanya melakukan pembenahan pada warna gitu, nambah warna baru gitu ya, upgrade kualitas clear tetap kita lakuin, tapi primer pun juga kita perhatikan supaya hasil pengecatan brodasi semakin optimal. Produk baru apa lagi Min yang akan dikeluarkan oleh tim Sapporo? Langsung aja ya, ini dia K22 1K Super Primer. Pasti kan pada bingung kan, itu apalagi sih Min? Kan B22 udah mantep bet. Jadi K22 ini tuh singkatnya ya, primer versi tercanggih dari Sapporo untuk saat ini. Nah, apa Min keistimewaan si K22? Nah, yang pertama ya, si K22 ini dia udah sebetulnya 2-in-1 formula, ya. Jadi dia punya daya reka tuh sangat-sangat superior. Nah, di sini ditulis ya, no plastic or metal primer needed, ya. Jadi kalau Brodansis mau ngecat ya bodi kasar gitu ya, bisa pakai ini tanpa plastik primer, ya. Ngecat tutup kaleng nih tanpa plastik primer bisa nih, ya. Dia udah rekat banget tuh. Wah, siap disiksa hardcore ya. Ya. Jadi dia daya rekatnya udah maksimal tanpa plastik primer maupun metal primer, ya. Kemudian dia tuh yang paling mengejutkan ya, dia tuh udah anti karat. Ya, jadi primer kemasan aerosol yang anti karat rasanya belum ada, ya. Jadi kita berani mengklaim per tanggal 3 Desember 2021 ya, Sapporo Ultimate adalah cat yang pertama kali mengeluarkan primer anti karat dengan kode K22 1K Super Primer, ya. Jadi kita juga tulis ya di kaleng ini ya, to increase durability of paint on most surfaces. Jadi waktu Brodansis ingin ngecat di permukaan apapun, ketika dasarnya ini hasilnya itu pasti akan jauh lebih mantap, ya. Terus create a smooth base layer, jadi dia permukaan si primernya ini langsung halus, ya. Jadi kalau dengan cara penyemprotan yang tepat, ini langsung halus, langsung naik warna bisa, ya. Tapi kalau mau diamplas dulu juga boleh, ya. Diamplasnya juga nggak sulit, walaupun dia keras, tapi diamplasnya nggak sulit, pakai nomor 800 aman, ya. Masih terus kekikis bisa, ya. Dan yang terakhir prevent rust, itu tuh artinya anti karat. Jadi kalau ada karat-karat tipis yang mungkin waktu dibersihin kurang bersih, nah nggak apa-apa, dia akan nahan, ya, akan nahan relatif lebih lama dibanding yang tidak ada anti karatnya. Tapi tetap jangan mentang-mentang ada anti karat ngebersihinnya jadi asal, jangan. Tetap karat itu harus dibersihin karena dia hidup, ya. Jadi teknologi anti karat ini bukan membunuh karat, tapi memperlambat penyebaran si karat itu, ya. Nah, pasti Brodansis juga pada bertanya-tanya, terus bedanya apa dong Min sama B22? Ya. Nah, sebetulnya udah Mimin sebutin sih bedanya tadi ya. Jadi keistimewaan si K22 ini sebenarnya menjadi pembeda sih, ya. Mulai dari 2-in-1 formula, ya, karena kan si B22 kalau repaint ke tutup botol seperti ini ya, dia masih perlu bantuan si plastik primer, ya. Untuk ke bahan metal juga dia sebenarnya bisa langsung, tapi ketika pakai metal primer daya rekatnya langsung increase atau meningkat banyak, ya. Kalau ini nggak usah, ya. Terus ada anti karatnya, bener kan, keistimewaan sini tuh pembeda sebetulnya dibanding B22. Tapi kalau misalkan di body halus yang udah ada catnya gitu, nimpah-nimpah gitu, ada bedanya nggak Min sama B22? Nah, jadi kalau Brodansis nimpah ke body halus yang udah ada catnya, mungkin perbedaannya nggak ketara, ya. Mungkin
sama aja Min ini sama B22? Mungkin ya. Jadi untuk brodassis yang udah nyaman pakai B22 ya nggak apa-apa ya, karena B22 juga ada ada orang-orang atau sahabat Sapporo yang fanatik sama B22 mau lanjut boleh ya. Tapi kalau misalkan brodassis ngeripen plastik yang belum ada catnya atau metal yang belum ada catnya, Mimin sarankan langsung aja ke K22 ya. Walaupun brodassis pada akhirnya cuma beli 1 kaleng, sedangkan dulu brodassis beli 2 kaleng, plastik primer sama B22 atau metal primer sama B22. Sekarang brodassis cuma beli 1 kaleng, nggak apa-apa ya. Mimin sih di sini pengen jadi solusi ya, bikin produk tuh yang mempermudah, membuat brodassis pintar, membuat brodassis juga puas gitu ya. Nggak asal jualan, yang penting kejual banyak nggak, yang penting brodassis puas, itu tujuan Mimin ada. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya pasti gini, Min gimana cara pakai si K22? Gampang nggak? Ya pastilah gampang. Kita selalu memegang nilai user friendly ya. Jadi tenang aja. Jadi cara pakai ini ya bisa dikatakan persis sama dengan B22 ya. Tingkat kentalnya semuanya sama lah. Jadi brodassis yang udah biasa pakai B22, B12, pakai K22 dijamin merasa sama aja lah. Cuman hasilnya beda ya. Nah jadi bisa digunain di mana aja sih si K22 ini ya. Ya paling aman digunakan pada objek yang belum ada catnya ya. Misalkan tadi ya bodi plastik yang belum ada catnya, ngigit banget pokoknya ya. Nah ini dia tutup aerosol Sapporo yang udah di repaint pakai K22, udah kering sempurna, kurang lebih ini 3 hari ya. Jadi ini bukan sempurna ya, udah kering sempurna yang kayak gini nih ya. Dikorek juga, liatin, kukunya rusak ini mah, kita hajar bleh. Aduh, sorry. Ini saking kerasnya plastiknya belah ya. Tapi ya. Jadi ini benar-benar kena loh ya. Nggak apa-apa, gila banget nggak? Ya, Mimin juga bingung, kok bisa sekuat ini sih? Tuh, plastiknya belah. Ya, jadi brodassis kalau mau ngetes jangan se-ekstrim ini ya, karena bukan takut rusak catnya, tapi motor brodassis takut rusak ya. Jadi ini mah Mimin aja yang lakuin ya. Don't try this at home. Kemudian kalau misalkan body original pabrik ya, yang catnya masih original, bisa nggak? Bisa ya. Cuman gini brodassis, kalau brodassis mau ngecat body original yang catnya masih ori, nah Mimin sarankan jangan diamplas dulu. Kenapa? Karena mengamplas itu ada seninya. Seringkali brodassis terlalu nafsu sehingga waktu ngamplas cat ori ada yang jebol. Disitulah mulai terjadi masalah. Biasanya keriting-keriting dikit kan. Nah, jadi menurut Mimin yang penting si cat original ini bebas dari minyak. Caranya gimana Min? Seperti biasa, cuci dulu aja pakai sabun colek secara merata, keringkan, lap pakai kain plus bensin. Tenang, cat ori itu bagus, walaupun dia tipis, tapi sama bensin tahan. Ya, setelah beres, dia udah bebas dari minyak, langsung naik K22 tipis-tipis. Ya, itu cara yang paling ampuh. Ya, Min kalau ada lecet gimana? Nggak apa-apa, K22 dulu aja. Ya, baru amplas belakangan. Kecuali brodassis ini udah pro, jam terbang udah banyak, sehingga dalam mengamplas udah tahu seninya, nggak akan jebol. Boleh amplas dulu. Ya, ini Mimin kasih jurus untuk brodassis yang belum terlalu banyak pengalaman, supaya jangan sampai salah. Soalnya kalau salah sayang, baik bahannya jadi boros, waktunya, motor nggak jadi kesel. Betul ya brodassis ya? Sama, kita tuh, Mimin juga sama, suka ngulik-ngulik. Kalau ada masalah dan kita belum ngerti solusinya apa, bikin pusing. Ya. Terus Min bisa nggak untuk objek yang sudah pernah di repaint? Bisa ya. Kalau udah pernah di repaint pakai Sapporo itu jauh lebih aman sih sebetulnya. Kalau di repaint pakai merek lain, ya resiko ada lah ya. Yang pasti gini, kalau body yang catnya udah terlalu tebal, misalkan udah pernah di repaint 2 kali, tetap disarankan kelotokin dulu. Kenapa? Kalau cat yang udah terlalu tebal, itu hasilnya tuh nggak maksimal. Ya, mungkin brodassis yang udah sering ngecat paham lah maksud kalimat tadi. Tapi kalau baru ngecat sekali, ya boleh sih ya. Tapi gini, garansi nggak Min? Nggak mungkin keriting? Nggak ada. Siapa yang berani garansi? Ya, karena gini ya, sepengalaman Mimin, ada body ori, ya body ori yang umurnya baru 2 bulan, ya. Kemudian Mimin semprot tipis-tipis. Ada 6 panel,
ya. 5 panel aman, 1 panel keriting. Kenapa? Bingung. Ya. Waktu itu ada sahabat Sapporo yang request, Min, bikin dong tutorial untuk mengatasi cat keriting. Nah, Mimin bikin. Ya, dari bodi lokal dijebolin, terus shooting, ditembak primer setebal-tebalnya supaya keriting. Akhirnya nggak keriting, akhirnya kontennya gagal, makanya nggak ada. Ya ini serius ya, ini bukannya tipu-tipu atau drama ya. Jadi emang keriting di dalam proses pengecatan, apalagi Bro-Dansis yang udah punya pengalaman banyak di dalam proses pengecatan pasti tahu. Nggak ada yang pasti ya, walaupun nanti kita bisa bisa tafsir ya, mungkin cat lamanya udah resinnya udah mulai habis ya, atau misalkan langsung terlalu tebal, adalah alasan-alasan, tapi nggak ada yang 100% berani jamin nimpah cat lama dan pasti aman dari keriting ya. Jadi tetap sarannya kalau udah pada di repaint, baiknya ya kelotokin dulu pakai thinner ya. Min, bisa nggak Min pakai remover? Nggak mungkin bisa. Orang-orang ya yang jualan remover yang katanya bisa untuk plastik aman gitu ya, maksudnya Mimin udah coba semua nggak rusak plastik ya. Thinner aman ya. Min, thinnernya thinner apa? Kalau Mimin sih pakai thinner cepot warna hijau ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya bisa nggak merepaint objek yang udah pernah repaint, jawabannya bisa, tapi tetap ada risiko. Gimana cara minimasi risiko? Caranya yang pertama, semprotnya tuh tipis-tipis banget ya, jangan hajar tebal. Hajar tebal itu meningkatkan risiko keriting ya. Jadi daripada nyemprot tebal 2 lapis, lebih baik tipis-tipis banget 4 lapis, itu lebih aman dan lebih cepat kering sempurna. Jadi mau ngecat objek yang belum ada catnya, objek body original yang masih cat original, ataupun body yang udah pada repaint, yang pasti yang harus benar-benar diperhatikan, harus bebas dari minyak ya. Jangan sampai ada minyak sehingga cat nempel pada minyak, umurnya nggak lama ya, malah nanti bisa ya bentuknya kayak bulat-bulat gitu tuh ya. Pernah ya Bro-Dansis ya, waktu bulat-bulat gitu biasanya kan kita bingung kenapa kita hajar makin tebal, makin gede bulat-bulatnya. Nah, setelah tahu nih ya bisa dipakai untuk objek apa aja, cara nyemprotnya sama kayak B22 ya. Pasti yang pertama diembun aja ya, embun tuh tipis banget ya, itu mungkin kita sebut setengah lapis ya. Kemudian kita semprotkan tipis-tipis secara merata ya, 2-3 lapis lah ya, sampai tertutup sempurna. Ya, ingat pada prinsipnya jangan sampai langsung tebal ya. Bisa aja langsung tebal, tapi nanti kering sempurnanya relatif lebih lama ya, dan hasilnya lebih optimal kalau tipis-tipis. Kalau primer kering sempurna, hasil akhir pasti lebih joss. Nah, setelah K22 menutupi objek dengan sempurna, tunggu sampai kering, tekan jari selama 5 detik ya. Jadi tekan aja 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, lihat di sini ada jejak jari nggak? Kalau masih ada, tunggu dulu ya. Berapa lama sih? Ini sih relatif cepat keringnya. Sekitar 2-4 jam juga kering keras sih ya. Tapi tergantung cuaca ya. Kalau cuaca dingin banget mungkin dia agak sedikit mundur. Kalau cuaca panas mungkin dia akan sedikit lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Min, setelah kering sempurna perlu diamplas nggak? Yang tadi Min bilang ya, secara permukaan dia udah halus banget nih. Lihatin ya, halus banget ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ngecat ketebalan atau kurang tebal ya, jadi kurang pas lah ya, dia agak sedikit kulit jeruk atau agak sedikit kasar, amplas dulu aja pakai nomor 800 ya. Kalau 600 boleh nggak? Boleh aja sih, cuman pada akhirnya mendingan pakai 800 supaya nanti waktu naik warna dia tuh nggak ada bayangan baret-baret amplasnya. Oke? Tapi Min, yang saya mah hasil akhirnya langsung udah halus banget, nggak usah diamplas, nggak apa-apa, nggak apa-apa, langsung aja kalau udah halus ya. Jadi namanya proses pengecatan mungkin trik-trik banyak, tapi rumus pasti ini nggak ada. Ya, jadi Mimin ini pengen ajak pemirsa supaya pinter ya, jangan hanya ikutin metode A, B, C, ikutin nggak, tapi belajar menganalisis ini kondisinya gimana, perlu action apa ya, jangan kayak robot gitu ya. Nah, setelah diamplas ataupun nggak diamplas, pokoknya setelah permukaan si K22 ini halus, nah objek siap naik warna dasar ya, atau warna utama juga boleh jika warna utama tersebut nggak perlu warna dasar. Nah, makanya tim Sapporo ini mempermudah Bro-Dansis untuk tahu setiap warna itu perlu warna dasar apa. Cek aja di Instagramnya @SapporoUltimate, di highlight story bagian e-katalog itu ada e-katalog dari Sapporo Ultimate. Untuk setiap warna di bagian bawahnya itu ada keperluan warna dasarnya. Kalau ada warna dasar strip, itu artinya nggak perlu warna dasar. Habis primer langsung hajar warna utama. Tapi kalau ada keterangan warna dasar tertentu, ikutin aja ya. Jangan aneh-aneh, udah tahu suruh warna dasarnya putih. Min, boleh nggak kalau hitam?
Jangan aneh-aneh lah, nurut aja pokoknya. Itu dia penjelasan primer terbaru dari Sapporo Ultimate, yaitu K22 Super Primer. Mudah-mudahan K22 lagi-lagi boleh menjawab kebutuhan para pencinta sepeda motor di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.